Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya ada di Jul Auto Channel. Nah, tentunya apa kabar teman-teman yang sudah lihat videonya saya? Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini teman-teman juga puasanya lancar ya, setelah dijauhkan dengan godaan-godaan. Nah, di video kali ini saya ada kesempatan ingin mengulas atau sedikit nge-review terkait masalah produk yang ada di sebelah kirinya saya, yaitu di Toyota Agya. Yang dimana yang di Toyota Agya yang di samping saya ini versi yang tipe paling tertinggi, yaitu di tipe TRD. Nah, apa aja keunggulan dan fitur yang ada di Agya? Simak terus videonya, saksikan terus. Nah, teman-teman, kita sudah ada di tampak bagian depan yang ada di Agya. Tipenya adalah tipe paling tertinggi, yaitu di tipe TRD. Nah, salah satu yang menurut saya agak lebih unik itu adalah di bagian grill sama desain yang ada di fog lamp-nya. Karena di versi yang sebelumnya dia tidak dibuat seperti kayak lebih elegan atau banyak lekukan, sehingga memang ini sebetulnya pengaruhnya nggak hanya cuma tampilan tapi ngejar ke aerodinamis, sehingga tampak yang di bagian depan ini itu cukup lebih keren menurut aku ya gitu. Nah, ditambah dengan list chrome yang ya ini sebetulnya harusnya chrome ya, tapi karena memang perpaduan di antara warna kuning itu di warna merah gitu, sehingga warnanya itu lebih oke lah ya, perpaduan dari warna kuning, hitam serta di merah. Kemudian dari beberapa lubang grill memang ini dia tidak seperti versi yang sebelumnya. Kalau yang sekarang itu dia agak semacam ada bulatan-bulatan dan memang agak kecil sih, nggak terlalu besar, yang memang dimana ini membantu sirkulasi udara sehingga dia bisa mendinginkan atau membantu mendinginkan di radiatornya. Kemudian dari grill ke bawah juga pun sama. Khusus yang di tipe TRD dia ada tambahan emblem yaitu di logo TRD. Kemudian mungkin ini adalah seperti kayak aerokit, tapi yang di versi yang TRD-nya pun dia sudah dapat. Kemudian juga di bagian fog lamp ini cukup lumayan lebih keren. Nah, memang untuk dari lampunya itu adalah lampu di halogen. Tapi kalau misalkan dari tampak atasnya, lampu headlampnya sendiri dia sudah menggunakan lampu yang di proyektor. Kemudian di lampu senjanya dia masih menggunakan lampu bohlam. Kemudian juga untuk lampu sen dia juga masih menggunakan lampu bohlam. Hanya memang dari proyektornya ini yang memberikan suatu keunggulan menurut saya yang di versi Agya cukup lumayan keren sih. Nah, tak lupa juga di bagian depannya, karena memang ini Agya dan Calya itu adalah salah satu produk LCGC, sehingga memang untuk dari logo dia menciri khaskan seperti logo menurut saya Garuda gitu. Nah, teman-teman, saya sudah di bagian samping. Pertama saya ingin menjelaskan di bagian rodanya, yang dimana untuk di Agya memang versinya itu udah mengadopsi roda yang di model two-tone machining. Jadi ada perpaduan antara warna chrome dan warna, kalau yang di Agya ini warna blacknya lebih ke black metalik ya. Nah, kemudian yang di Agya sendiri ini untuk ukuran ring itu menggunakan ring 14 dengan lebar di 175 serta ketebalan dari bannya itu adalah di 65. Dan untuk merek bannya itu sendiri ini adalah Campiro Eco ya, GT radial. Nah, untuk di bagian belakangnya pun kondisi ban juga sama. Serta di ban ban serepnya untuk pelek di Agya dia sudah hampir modelnya yang sama. Nah, untuk di bagian dari remnya dia sudah menggunakan pentil disc. Nah, kalau untuk di belakang dia masih menggunakan tromol. Jadi secara keamanan menurut saya ini udah cukup lumayan aman. Yang ditambah dengan istilahnya fungsi beberapa fitur yang lain seperti kayak ABS mungkin ya. Nah, oke, kita lanjut ke di sini ada emblem dual VVT-i karena memang mesin yang dipakai oleh di Agya sendiri itu menggunakan mesin yang dual VVT-i. Yang dimana di kelasnya di MPV itu yang sudah seperti kayak Avanza, kemudian Rush itu sudah menggunakan dual VVT-i. Nah, di kelas LCGC dengan cc 1200 dia sudah mengadopsi dual VVT-i sehingga performa mesin ini lebih oke tentunya untuk di Agya. Oke. Kemudian kalau untuk TRD dia ada emblem yang menciri khaskan bahwa memang ini tampak beda dari tipe-tipe yang lainnya. Dan di spionnya untuk tipe TRD dia sudah retractable mirror. Jadi fungsi di mana kalau saat kita melewati ada gang sempit atau berhadapan dengan kendaraan yang di depannya kita, itu memudahkan akses kendaraan bisa
bisa lewat gitu, sehingga tidak sempit lah. Nah, untuk di tipe TRD dia sudah menggunakan body side molding atau side body molding. Cuman kalau untuk di tipe TRD, side body moldingnya itu memang selaras dengan warna body. Kalau untuk yang di tipe G-nya, dia yang membedakan itu adalah side body molding warnanya chrome. Ditambah dengan di bawahnya itu sudah ada aero kit serta ada emblem logo yang ada di TRD-nya. Aero kit ini membentang sampai baris kedua dengan beberapa ornamen list yang memang warnanya nggak chrome tapi perpaduan dari warna merah dengan warna hitam. Nah, untuk yang di tipe G itu tidak ada tambahan seperti ini. Tapi menurut saya ini adalah sifatnya opsional gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan pilihannya antara tipe TRD atau di tipe G biasa gitu. Kita lihat langsung ke atas, dimana untuk buka pintu dia masih tidak chrome, selaras dengan warna body. Kemudian juga sudah terdapat pasang kaca film dan sudah ada dengan door visornya. Oke teman-teman, di bagian belakang ini adalah yang di tipe TRD, dia sudah menggunakan spoiler roof atau roof spoilernya. Itu yang memang dia memang tidak selaras dengan body. Untuk tipe TRD dia dibedakan warna sehingga warnanya lebih keren gitu. Karena warna dasarnya sebetulnya kan ini warnanya kuning. Nah, ada perpaduannya di sini. Untuk roof spoilernya adalah warnanya hitam. Kemudian juga sudah ada soft lamp, kemudian tidak lupa dengan emblem logo TRD. Hanya di bagian kacanya dia memang belum terdapat defogger teman-teman. Sehingga ya sebetulnya memang agak sedikit kesulitan pada saat melintasi di jalur yang berkabut gitu. Nah, fungsi dari defogger itu sebetulnya itu. Nah, di Agya memang untuk tipe tertingginya juga masih belum ada di defoggernya. Tapi di sini kemudian ada air wiper. Nah, lihat bagian tengah. Di sini ada emblem Astra Toyota. Kemudian logonya logo Toyota, karena kalau misalkan di bagian depannya itu masih menggunakan lambang kayak Garuda, tapi di belakangnya dia tidak menggunakan lambang Garuda. Justru dia menggunakan logo ciri khas Toyotanya gitu. Kemudian ke arah ke sini juga dia sudah ada emblem khusus yang di tipe TRD. Ada Agya TRD S, maksudnya adalah Sportivo, dan lebih uniknya adalah di sini perpaduannya adalah ada lampu di LED-nya. Hanya di bagian lampu mundur dan lampu sennya dia menggunakan buah lampu. Nah, ke bawahnya lagi ini ada sensor parking. Dia cuma ada 2 titik yang bisa membantu memudahkan kita pada saat kita mundur ya. Khususnya adalah untuk kaum hawa atau ibu-ibu yang dimana memang agak sering kali menemukan kasus lebih rumit kalau pada saat ketika dia mundur gitu. Jadi ya sensor parking ini cukup membantu lah ya gitu. Hanya untuk di kamera mundur di Agya walaupun di tipe tertingginya dia memang masih belum ada di kamera mundurnya. Kita lanjut ke bawahnya lagi, ini adalah memang rear bumper yang ada reflektor. Sebetulnya ini semacam kayak balutan plastik aja sih teman-teman. Jadi bukan semacam kayak lampu gitu ya. Tapi kalau misalkan didesain lampu rasanya mungkin lebih keren lagi. Mungkin Toyota mendesain agar tidak terlalu banyak di lampu, dia menggunakan istilahnya hanya tampilan ada di reflektor. Tapi reflektor ini juga pada saat ketika dikena lampu mobil pencahayaannya juga dia terang. Rasanya udah ya untuk di bagian eksterior ya. Tadi saya udah sampaikan di bagian depan, kemudian juga samping serta di bagian di belakang. Itu yang saya mau sampaikan teman-teman untuk di video yang ada di Agya, khususnya adalah tipe TRD yang tentunya saya tadi membahas hanya di bagian eksteriornya saja. Apabila ada kesalahan dari masalah penjelasannya saya juga mohon maaf, sehingga saya juga bisa mengkoreksi diri apa sekira-kiranya kesalahan saya dalam penjelasan produknya gitu. Tak lupa nih teman-teman, buat teman-teman yang memang tentunya suka pasti ya, ataupun juga dukung terus channelnya dengan subscribe, dengan bisa membagikan videonya saya sehingga video saya bisa lebih bermanfaat. Kemudian juga masalah tentang pembelian. Jadi teman-teman, saya merekomendasikan kepada teman-teman apabila buat pembelian kendaraan, pastikan teman-teman bahwa informasi itu dapatnya adalah di channel Jo Auto Channel. Tujuannya apa? Karena memang saya buat evaluasi juga, dan tentunya benefit buat teman-teman juga adalah tambahan atau gimmick dari saya. Sehingga ternyata bahwa channelnya saya memang selalu didukung terus oleh beberapa teman-teman yang sudah mensubscribe di channelnya saya. Mungkin itu aja yang saya mau sampaikan. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Tentunya salam Jo Toyota.